ini diucapkan waktu malam. Siapa yang mengucapkan sebelum maghrib tidak sah. Siapa yang mengucapkan surah subuh tidak sah. Berarti dia tidak puasa, dia harus ganti puasa begini. Ada tadi malam berniat? Ada? Berarti itu. Tadi malam ada niat? Siapa yang tidak ada niat berarti puasa hari ini dianggap tidak puasa, dia harus ganti. Paham? Jangan meremehkan ini niat itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Jadi niatnya kalau tidak ada, maka pekerjaan itu dianggap tidak ada walaupun dia mengerjakan. Puasa dia dianggap tidak puasa. Kenapa? Niatnya tidak ada. Paham? Itu niat. Nah itulah puasa. Jadi karena kita ini siapa yang puasanya benar, rahmat Allah dapat, ampunan Allah dapat, bebas dari neraka. Artinya tidak masuk neraka dia. Kipas anginnya nggak dikasih kabu. Langsung masuk surga. Islam ini ada di sekalian, kalau di hari kiamat pasti masuk surga. Cuma ada dua. Ada yang masuk surga langsung. Nah, masuk surga dia langsung dia. Wah, ini hebat nih. Ini orang yang puasanya bagus, imannya bagus, akhlaknya bagus, ya kan? Paham? Nah, ini itu masuk surga langsung dia itu. Iya. Yang kedua, orang Islam ini kelompok ini masuk surga dia, tapi dia masuk neraka dulu. Kenapa? Angkat sebelah situ baru ada. Dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, atau dia sembahyang dia puasa tapi akhlaknya buruk, bukan nakal. Di antara nakal yang paling terkenal anak durhaka sama orang tuanya, suka melawan orang tua. Anak suka melawan orang tua. Hati itu. Kalau orang tua beri nasihat didengar. Kalau orang tua marah harus sadar, jangan malah dimarah juga lagi. Nah itu. Jangan dimarah-marah orang tua, nggak boleh. Nanti dianggap anak durhaka. Nah, itu. Jadi ada orang Islami walaupun dia menanti masuk surga, tapi dia mampir di neraka dulu. Ya, tergantung dosanya. Kalau dosanya kecil, sebentar. Tapi kalau dosanya banyak, lama. Dibakar-bakar dalam neraka itu. La yamutu biha wa la yahya. Dia tidak mati, tidak hidup. Antara mati dengan hidup. Hidup, tidak hidup. Mati, tidak mati. Bagaimana siksanya itu? Nah itu. Nah kita jaga itu. Nah, yang kedua sholat. Ini harus kita paham. Kalau orang baru umur 10 tahun sholat, ya kan? Terutama kelas 6, kelas 5 itu sudah harus sholat sudah itu, ya kan? Nah, sholatnya 5 waktu: maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Karena Nabi apa? Imanuddin isnan, faman taraka bihinna fahuwa halalud dam, as-sholat wa shaum Ramadan. Sendi agama itu ada dua. Siapa yang meninggalkannya salah satu sendi ini, maka halal darahnya dimakan oleh api neraka, yaitu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Maka itu kita harus target kita, amalan yang standar kita itu paling tidak puasa Ramadan, sholat 5 waktu aja. Sudah bagus itu amalan itu. Paham? Sekarang sholat 5 waktu. Sholat ini ya ini juga untuk mendapatkan pahala dan masuk surga. Targetnya itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, supaya dia masuk surga. Makanya itu sholat itu betul-betul. Ada ini saya lihatin, perhatikannya. Ini sholat di masjid itu. Orang ke masjid kok pemain-main, orang sholat dia main-main, kejar-kejaran. Nah boleh itu. Paham? Kamu kalau melihat ada teman-teman kamu sedang bermain sementara orang sholat, itu sama saja dia itu macam anak-anak setan yang suka bermain. Oh ini anak-anak setan ini, anak setan.
nanti dikena begitu. Kenapa? Ringan. Kenapa orang sholat berjamaah itu ya lurus rapat ya? Kalau dia ada renggang, itu punya setan masuk itu. Makanya itu hati-hati, kita jangan masuk di masjid cuma bermain. Padahal kita masuk di masjid itu kita langsung duduk rapi, nunggu sholat. Kalau sudah iqamat kita ikut sholat. Tapi sebelum sholat hati-hati. Orang sholat itu harus memenuhi syarat. Salah satu syarat sholat harus wudu. Ada orang sholat tidak wudu. Nah, maka itu harus kita wudu. Wudu ini harus benar. Pertama wudu itu apa? Niat. Bagaimana niat dulu? Nawaitul. Ya, perhatikan saja, perhatikan. Lihat, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardanillahi ta'ala. Ya, perhatikan. Ya, enggak usah dorong-dorong orang. Dia duduk dengan tenang. Ya kan? Sudah, duduk dengan rapi. Jadi niat, jangan waktu wudu enggak ada baca niat. Enggak sah itu. Maka langsung nyuci muka, langsung tangan di muka, enggak ada niatnya. Sama dengan bohong. Sholatnya enggak diterima sholatnya. Kenapa? Wudunya tidak sah. Wudu itu sah ada 6 perkara. 1. Niat. 2. Mencuci muka. 3. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku. 4. Menyapu sebagian kepala. 5. Mencuci kaki sampai kedua mata kaki. 6. Tertib. Apa itu tertib? Niat dulu, muka dulu, habis itu muka, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu kaki. Nah, jangan dibalik. Cuci kaki dulu, baru muka, dan terakhir kepala. Wah, itu dia walaupun dicuci semua, tapi namanya tidak tertib. Dia berurutan dia, niat, muka, tangan, kepala, kaki. Itu namanya tertib. Bang. Nah. Kemudian kalau sudah selesai wudu, perhatikan jangan sampai dia batal. Berapa yang batalkan wudu? Yang batalkan wudu berapa? 1. Kalau tidak tahu batalkan wudu, ya wudunya sudah batal. Nah, dia tahu. Keluar salah satu 2 jalan. Keluar salah satu dari 2 jalan. Tahu itu? Tahu? Apa itu? 2 jalan. Jalannya air besar, keluarlah berak, keluarlah kentut. Jalan air kecil, keluarlah dia kencing. Jadi apa saja yang keluar dari situ batal. Bahkan bukan aslinya, bukan berak apa? Biasanya kan berak, kentut, kencing. Apa saja yang keluar dari situ batal. Batu keluar dari situ batal. Ada orang menelan batu keluar di buritnya dalam posisi wudu, batal wudunya. Kenapa? Bahasanya apa saja yang keluar dari situ dia akan batal. Paham? Jadi keluar salah satu dari 2 jalan batal wudu. Yang kedua apa? Hilang akal. Hilang kemana? Maksudnya tidak ada akalnya. 1. Gila. Cuma gilanya batal wudu. 2. Mabuk. Kalau dia mabuk batal wudu. 3. Siup dia batal wudunya kalau siapa siup. Jatuh di parit naik sepeda siup. Wah, batal wudunya. Yang ketiga apa?
bersentuhan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Makanya itu kalau sudah disuruh gak pegang-pegang cewek. Salaman lagi sama cewek, diciumnya lagi tangannya. Kecuali salaman sama ibu, sama kakak, sama adik, sama bibi, tidak batal. Sama nenek, nah tidak batal. Paham? Tidak batal itu. Kalau sudah sama orang lain dari itu, seperti sepupu, itu sudah batal. Paham? Ya kan? Yang keempat, tidur. Siapa yang tidur? Kadang-kadang nunggu sholat, tidur dia. Oh tidur. Begitu kamat, kalau kamat sholat, ikut sholat pula dia. Padahal sudah batal. Paham? Nah, jadi itu ya. Jangan nunggu sholat tidur, balik lagi dia tidurnya. Ya kan? Batal itu. Yang kelima, batal itu apa? Wah, itu batal puasa itu. Yang kelima, telapak tangan ini. Nah, ini telapak tangan ini. Ini. Hah? Apa? Menyentuh burungmu batal. Apalagi burung orang kau sentuh batal. Habis itu megang-megang burung orang. Batal punya itu. Itu aja sekali. Makanya itu. Ya, batal itu. Jadi 5 inilah yang batalkan wudu. Kalau selain 5 ini tidak batal. Jadi apa tadi? Satu apa? Pertama apa tadi? Keluar salah satu dari 2 ada. Kedua, hilang akal. Ketiga apa? Nah, itu hilang akal, maksudnya ambil akal dia. Yang ketiga apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat, tidur. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ingat itu, ya kan? Paham? Nah, supaya nanti sholat, kalau tidak terjadi batal, itulah yang dapat di sholat. Kalau dia sudah batal, harus diulangi lagi wudunya baru dia sholat. Paham? Orang yang tidak ada wudu, itu namanya apa istilahnya dalam Islam itu? Hadas kecil. Paham? Namanya hadas. Perhatikan. Duduk dengan apa? Duduk. Ulangi tadi. Orang yang tidak ada wudu, itu namanya hadas kecil. Kalau orang hadas kecil ada 3 yang diharamkan. Siapa yang melakukannya ini dia kena dosa. Kalau tidak ada wudu. Paham? 1, sholat. Nggak boleh sholat. Sudah tahu-tahu tidak ada wudu, sholat dia. Bukan pahala dapatnya, malah dosa dia. Yang kedua, menyentuh Quran. Menyentuh Quran ini. Kalau tidak ada wudu, ini. Tidak boleh disentuh orang tidak ada wudu. Nah ini tulisannya. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang sudah bersuci, sudah wudu. Tidak boleh. Ini ayat di dalam surat Al-Furqan ini. La yamassuhu illa mutahharun. Maka itu kalau yang ngaji-ngaji itu sebelum megang Quran ini wudu dulu. Ada orang sudah sampai berjam-jam ngaji, tidak ada wudunya. Itu dosa juga itu. Ya. Nah. Sudah paham? Yang kedua, yang ketiga, tawaf di Ka'bah.
Maka nanti kalau siapa tahu nanti mau umrah, mau haji, mau tawaf, ingat dulu wudu. Kalau tidak ada wudu itu haram tawaf di Ka'bah itu. Jadi sekali lagi, orang yang tidak ada wudu istilahnya apa namanya? Hadas kecil. Orang yang hadas kecil ada 3 yang diharamkan. 1, dua, memegang Quran, menyentuh Quran. Yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, bukan haji ya, tawaf. Kalau amalan haji lain boleh tidak ada wudu, tapi tawafnya harus ada wudu. Paham? Ya kan? Nah itulah. Habis itu kita sholat. Kalau kita sudah sholat, siapkan sholat. Harus kita dengan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sholat itu ada yang harus diucapkan. Paham? Jangan berdiam. Dengar. Ada berapa yang diucapkan dalam sholat itu? Ada 4. 1, takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram? Apa itu? Apa itu? Takbiratul ihram. Allahu Akbar pertama. Nah, misalnya gini. Allahu Akbar. Kalau ada bunyi Allahu Akbar itu sah. Tapi kalau angkat tangan doang, Ya, ikutan aja enggak. Harus ada Allah Akbarnya. Kalau tidak terdengar Allah Akbarnya, dasar sholat. Paham? Yang kedua yang harus dibaca Al-Fatihah.